Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Nama saya Chandra Susanto, istri saya Inga Goreti. Ini anak pertama saya Christopher Rafael Stephen Inca Prasetya. Itu Nagin Fala Gavrila. Yang ini Felix Safian Betran. Saya mengucapkan syukur pada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan diri saya, karena Tuhan begitu baik pada keluarga kami. Pada bulan Maret saya dan istri sudah membicarakan untuk liburan ke Singapura. Pada bulan Maret kita sudah booking untuk tiket, akomodasi, hotel, dan untuk permainan anak-anak. Kita sudah lunasi semua. Pada Desember ada kejadian bahwa mertua perempuan itu masuk rumah sakit sekitar satu mingguan. Habis itu sebelum hari H, 1 minggu sebelum hari H, mertua yang laki yang masuk rumah sakit. Terus planning pekerjaan saya sebenarnya pada awal hingga maksimal pertengahan Desember itu sudah selesai, sudah finish, ada kiriman barang. Ternyata sampai dengan hari H belum ada pengiriman. 2 hari sebelumnya istri saya sudah menanyakan, ya apa jadi berangkat? Saya ngomong, tunggu sebentar, sabar ya. Terus 1 hari sebelum malamnya besok mau berangkat, saya beserta keluarga, anak-anak besuk di rumah sakit untuk besuk mertua laki-laki. Sekitar sampai jam 12-an, sampai rumah jam 1-an kita sampai rumah. Setelah tidurkan anak, kita perjamuan kudus, pakai minyak urapan. Saya mau tidur, istri saya juga, bilang, besok ya apa, jadi apa enggak? Saya cuman ngomong, ya nanti aja dilihat. Loh kok dilihat apanya? Ya dilihat besok. Terus istri saya ngomong, kamu enggak eman lah, enggak sayang. Udah keluar uang segitu banyak, kamu enggak sayang? Iya, saya cuman iya. Oh, terus saya tidur, pesawat jam 5.20, saya bangun jam 5.10. Saya langsung bangunkan istri. Waduh, kalau sebelum saya bangunkan, kok dalam hati udah ngomong, saya bangunkan istri pasti ngomel ini. Bener. Saya bangunkan istri. Tapi sebelumnya itu sebelum saya tidur, istri saya udah nyalakan wecker. Udah nyetel alarm. Alarm jam 3 dia setel tanpa sepengetahuan saya. Mungkin maksudnya saya dipaksa untuk bangun. Nah, puji Tuhan jam 3 wecker tidak nyala sama sekali. Saya nggak tahu kenapa. Tuhan yang bekerja buat kami. Setelah itu jam 5.10 saya bangunkan istri. Benar tuh saudara-saudara. Istri saya cemberut. Istri saya bangunkan. Loh, jam berapa ini? Jam 5.10. Cuman gak jadi ya? Loh, ya apa jadi bis? Belum kita bangunkan anak-anak. Perjalanan kurang lebih 40 menit. Mana nututi? Pancet aja lu itu. Cuman dia ngomong gitu, aduh. Saya bingung, aduh Tuhan. Saya langsung bawa perjamuan, saya turun ke lantai 1 di rumah. Di dalam perjalanan saya ke lantai 1, saya tuh cuman pikir, aduh, sebagai suami itu mungkin merasakan sakitnya di sini, Bapak-bapak. Sungguhan, sakitnya di sini.
Biasanya istri saya ceria, ini cemberut aja, aduh. Terus saya di lantai bawah, saya perjamuan, terus saya makan, saya doa Tuhan ya apa ini. Planning saya sih untuk berangkat kapan saya planningkan lagi untuk mengganti kesalahan saya. Sekitar jam itu saya tunggu, saya di bawah itu lama sampai jam 9. Selama jam 5:30 sampai jam 9 itu saya dalam hati sebagai suami, kok istri nggak turun-turun ya. Mungkin istri saya anggap saya menantikan, mungkin istri Isa menyanyi gimana suamiku gitu loh. Ternyata nggak ada, waktu saya tunggu sampai jam 9 nggak ada. Ternyata ada telepon dari kakak saya. Kakak saya ngomong, "Nyoh, kamu di mana?" "Di rumah." "Loh, kamu nggak jadi berangkat?" "Enggak." "Lu naik apa?" "Naik Air Asia." "Jam berapa?" "Jam 5.20." "Loh, coba lihat berita, itu Air Asia lost contact." Saya cuman ngomong, "Bercanda kamu, C." "Bercanda." "Loh iya, coba lihat." Gak mungkin. Saya cuman ngomong gitu aja terus saya tutup. Saya naik kurang lebih 10 menitan, saya naik ke atas. Saya naik ke atas ke lantai 3 di kamar. Saya mau buka pintu tuh jebar-jebar. Masih marah apa enggak? Masih marah apa enggak? Saya jebar-jebar. Akhirnya saya memberanikan buka pintu. Buka pintu, benar. Istri saya masih cemberut. Saya cuma ngomong, "Mah, tolong lihatin TV One, katanya ada Air Asia lost contact." Pada saat itu istri saya cuman masih lihat DVD, saudara-saudara. DVD Korea, drama Korea. Ya itu. Saya cuman ya mungkin meluapkan kekecewaan saya, gak apa-apa lah wis. Terus habis itu saya ngomong, "Tolong ganti channel." Diganti, sambil cemberut diganti. Puji Tuhan mau nurut saya dalam hati. Dia ganti, benar. Di situ di TV One ada berita bahwa Air Asia lost contact. Saya langsung diam, saya langsung sujud, "Tuhan, Engkau baik, bagi keluarga kami baik." Saya percaya ini bukan kebetulan, karena kami percaya bahwa dengan minyak dan anggur kuasanya tetap. Kami diluputkan dari mara bahaya. Kami yakin itu, karena setiap kami doa, setiap kami ke gereja, kami diajarkan untuk tolak celaka, tolak mara bahaya, tolak apapun yang tidak berkenan dari Tuhan. Kami imani itu dan kami percaya bahwa ini bukan kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, setelah itu Pak, ada lagi? Setelah itu saya sama istri perjamuan, saya mengucap syukur, terus saya memandang perjamuan itu, saya ambil perjamuan, saya memandang kalau saya enggak bersatu tubuh dan darah Kristus berarti saya bersatu dengan Tuhan, mungkin saya masuk di dalam pesawat itu. Tetapi karena saya bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya diluputkan. Kalau dari Ibu Inga? Shalom saudara. Peristiwa ini memang luar biasa sekali bagi kehidupan kami. Tuhan betul-betul baik dalam kehidupan kami. Pada hari Jumat malam, setelah kami biasa berdoa bersama, terus habis itu anak-anak tidur, saya tidurkan, suami juga tidur, saya berdoa pribadi.
Jadi saya berdoa pribadi, saya tetap perjamuan kudus juga sama minyak urapan. Di salah satu doa saya mengenai kepergian saya ke Singapura, dalam doa itu saya masih tetap kepingin pergi ke Singapura. Jadi saya berdoa supaya Tuhan rencana kami itu tetap berjalan. Tiba-tiba sekelebat Tuhan memberikan saya penglihatan, betul-betul gambar Air Asia, pesawat Air Asia crash. Betul-betul itu terlintas jelas sekali saudara. Juga dalam hati saya itu ada yang bicara, kamu berlima akan celaka. Saya pikir saat itu saya ngelantur, saya ngantuk gitu ya. Terus langsung saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya tolak celaka. Tuhan ampuni aku kalau aku tidak konsentrasi berdoa. Setelah itu saya berdoa seperti biasa, habis itu tidur. Dan saya melupakan apa yang Tuhan berikan gambaran tersebut pada saya. Hari Sabtu malam sama setelah pulang dari rumah sakit, kami sedikit berdebat dengan suami. Setelah itu suami tidur, saya tetap berdoa. Saya berdoa, Tuhan, saya pengen pergi ke Singapura. Karena semuanya sudah kita rencanakan. Apalagi anak saya yang Christopher ini diberitahu kalau tidak jadi pergi ke Singapura itu marah-marah. Marah-marah sambil kakinya nendang-nendang tembok. Nah kan saya sebagai ibu kan ya merasa shock juga kan gitu. Ya memang sih ini. Terus akhirnya saya berdoa, saya tetap berdoa supaya saya bisa pergi. Setelah selesai berdoa, saya pasang waker. Saya pasang jam 3 pagi. Saat itu jam 1 malam kami tidur. Terus ternyata saya dibangunkan suami itu jam 5 lebih 10 menit. Ya syok saudara. Wong kita sudah pasang waker jam 3 kok ya jam 5 lebih 10 ya. Ya sedikit jengkel lah pagi-pagi itu. Sehingga ketika suami saya turun ke bawah untuk makan, itu saya enggak peduli sudah. Wis biarkan. Terus habis itu saya malah enggak ngikut suami turun atau apa gitu, saya malah tetap di kamar, saya nonton DVD Korea. Balas dendam istilahnya. Terus akhirnya jam 9-an itu suami saya naik, bilang, itu loh, coba pindah channel ke TV One, Air Asia crash. Saya diem aja, tapi ya tetap saya ngambil remote. Betul-betul saya syok saudara, bener. Itu Air Asia crash itu beritanya ini, betul-betul menggemparkan. Dan ketika saya melihat di TV One itu, Tuhan mengingatkan lagi, loh kamu loh sudah tak kasih tahu hari Jumat kemarin. Baru saya sadar, oh itu petunjuk Tuhan ternyata, bukan saya ngelantur. Amin. Setelah itu saya, Koko kan duduk di belakang saya kasih tahu, Ko itu loh pesawat Air Asia kita crash, saya bilang gitu. Koko itu sambil nangis, masih nangis saudara karena kan bangunnya siang, enggak dibangunin, enggak jadi berangkat ke Singapura, nangis. Terus dia main handphone, saya bilang, Ko itu loh Air Asia kita crash. Koko itu cuma ngelongok sebentar ke TV gini, habis itu bilangnya, itu beda pesawat, sambil jengkel gitu saudara. Loh enggak kok, itu loh lihatan ya, saya ambil tiket Air Asia, tiket Air Asia saya tunjukkan, ini loh nomor flightnya 8501, ini loh jam penerbangannya jam 5.20. Koko mungkin sudah mulai paham, tapi diam saja dia, enggak berkomentar apapun. Setelah itu kami mendapat banyak telepon dari saudara maupun teman menanyakan apakah kami selamat atau enggak gitu ya, jadi berangkat apa enggak berangkat. Tiba-tiba itu ada salah satu teman saya juga telepon bilang, Inge coba lihat di Metro TV itu ada namamu di sana jadi korban. Gitu.
saudara teman saya juga bilang, Inga, kamu masih hidup ya? Iya, saya masih hidup, saya bilang gitu. Ya itu mungkin bisa dilihat, itu nama saya dan 2 anak saya. Jadi Felix dan juga Christopher. Ada dalam daftar korban. Dan yang anehnya, anak saya perempuan enggak masuk dalam daftar korban, situ protes. Mana namaku kok gak masuk TV? Ya itu, terus akhirnya kami sujud syukur berlima, juga ada beberapa saudara akhirnya datang ke rumah, akhirnya ayo kita cepat pergi ke gereja, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Itu saudara yang bisa kami saksikan. Yang paling meriah buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya Pak Chandra, dengan kejadian ini juga Pak Chandra bersama keluarga dibebaskan dari maut. Bagaimana? Apa pendapat Pak Chandra? Di mana Pak Chandra kan sudah terima baptisan selam dari Gembala yang martir, Pak Pariaji, juga perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Gimana Pak? Silakan. Saya mau kesaksian lagi, saudara-saudara. Pada saat itu saya di kolam untuk baptisan tanggal 4 sebelum ketemu Bapak dibaptis. Ada Bapak Romi di sebelah, ditemukan ada masalah apa? Ditanya. Rumah saya mau disita Pak 2 hari lagi. Bapak Romi doa, terus habis itu saya maju. Bapak Romi, pendeta Romi cuma ngomong, Pak, rumah ini Pak Chandra ini rumahnya besok mau disita. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Pariaji, saya cuman di depan, terus dia ngomong gini, saya dinubuatkan, rumahmu tidak akan disita. 2 kali saudara-saudara, rumahmu tidak akan disita, engkau akan ditolong oleh seseorang. Saya bilang amin, 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 langsung masuk. Setelah itu saya pulang, baru sampai rumah, orang pengadilan datang. Waduh, mati aku. Orang pengadilan datang, Pak, besok terakhir pelunasan, kalau enggak lusa mau disita. Tolong tanda tangan ini untuk persetujuan. Aduh, saya cuma ngomong, aduh ya apa ini Tuhan aku. Akhirnya dengan pasrah saya tanda tangan dalam nama Tuhan Yesus tidak jadi disita. Sambil tanda tangan, oke. Terus habis itu saya masuk ke rumah, keluarga ngomong, siapa itu? Oh, itu dari pengadilan mah. Ya orang tua ngomong, ya apa loh, ya apa? Ya wisma nanti mah, saya ngomong. Terus saya masuk kamar, saya perjamuan kudus lagi. Terus habis itu siap-siap untuk pergi KKR Tiberias. Di Surabaya paginya baptisan, sorenya ada KKR. Saya sore datang di KKR, setelah puji-pujian, terus habis itu ada antar call. Setelah khotbah ya ada antar call. Yang khotbah Bapak Pariaji? Ya, yang khotbah Bapak Pendeta Pariaji. Itu antar call penuh di depan. Saya maju gak bisa, saya cuman sampai mungkin di tengah-tengah. Di tengah-tengah saya cuman pegangan sama istri, gandengan tangan. Saya cuman angkat tangan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Minyak itu waduh, muka ini sampai penuh minyak. Saya ngomong amin, Tuhan pasti lunasi, amin, amin, amin. Saya nggak ngapus minyaknya sama sekali, saya cuman amin, amin, amin. Ini jawabanmu Tuhan, saya cuman imani gitu. Akhirnya saya pulang, sudah selesai pulang. Istri saya masuk kamar, saya keluar, saya bawa minyak itu urapan, saya keliling rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini tidak jadi disita. Rumah ini akan dilunasi, rumah ini milik saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya dinubuatkan oleh orang yang benar,
gembala yang penuh ada roh mater dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini adalah milikku. Saya cuma gitu, saya kelilingi. Besok paginya saya setelah perjamuan kudus saya bangun tidur. Setelah itu saya keluar kamar, keluarga udah nanya, ya apa tindakanmu, ya apa. Saya cuman bengong, loh kok bengong, loh ya apa. Aduh, akhirnya saya masuk kamar lagi. Itu terus sekitar jam 12-an ada telepon. Saya telepon ada telepon bunyi, waduh pengadilan mati aku. Cuman pikiran saya, ada kabar apa lagi nih. Akhirnya saya angkat, ternyata teman saya. Saya telepon ngomong-ngomong biasa, teman saya suruh saya main-main di kantornya. Main-main, tunggu aku ada masalah. Udahlah, ayo datang ke rumah, ke kantor. Saya datang ke kantor. Mau keluar dari rumah, ya itu keluarga lagi, ya apa, waduh, iya mah ini aku mau pergi dulu sebentar. Ya udah saya keluar, pergi, saya ikut jam 12, saya pergi sampai ke sana 12:30, kita ngobrol sampai jam 1-an, terus dia ngomong, yuk, saya kan cerita ngomong masalah saya apa-apa semuanya, ayo pergi yuk, kemana? Pada saat itu rumah saya kan ada jaminan di bank harga kita, kalau sekarang Rabu Bank. Nah, ayo ke sana yuk. Loh, ngapain? Teman saya cuma ngomong, saya mau nyetor. Oh ya, ya. Dalam hati, aduh Tuhan, aduh. Nah, terus habis itu kita datang ke sana, dia nemui kepala cabang, dia ngobrol. Jam 2 tepat teman saya mengeluarkan cek sejumlah uang yang saya perlukan. Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara. Tepat pada waktunya. Habis itu saya cuman setelah pulang dari bank saya ngomong, ya apa saya kembalikan. Ajaibnya teman saya itu cuman ngomong, nanti aja kamu ada uang kembalikan, gak usah bunga-bungaan. Tuhan Yesus itu dahsyat Tuhan. Saya cuman berpikir, Tuhan, kalau ini bukan pertolongan-Mu, kalau ini bukan nubuat Bapak Pendeta Pariagi, ini tidak mungkin terjadi. Doa orang Tiberias, saudara kan tahu, kita menjadi kepala bukan ekor. Kita tidak meminta-minta. Kita diberkati selalu naik dan naik. Itu yang kita imani. Terus setelah itu kita pulang, saya terima kasih sama teman. Tuhan itu enggak berhenti sampai di situ. Selama kurang lebih 8 tahun ini, paginya rumah saya mau disita oleh bank, saya bisa beli rumah 2 lagi. Bahkan saya bisa menyewakan rumah itu. Kakinya saya sepeda motor, saudara tahu sepeda motor legenda. Itu. Sekarang saya punya mobil, bahkan bisa menyewakan mobil. Tuhan itu dahsyat, nubuatnya luar biasa, doanya orang Tiberias itu top banget. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan syukur kalau saya masuk di jemaat Tiberias. Saya cuma ngomong sama saudara, jangan tinggal Tiberias. Kalau saudara tinggalkan Tiberias, sakitnya di sini saudara nanti. Sungguhan. Berikan kemuliaan. Ya, kita kasih tepuk tangan kita buat Tuhan. Jadi Pak Chandra bersama keluarga bukan hanya dibebaskan dari maut, tetapi dari resesi ya. Satu lagi yang terakhir Pak. Iya. Satu lagi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam buletin kita, saudara boleh lihat di halaman depan, ini ada foto di mana Pak Chandra, yaitu tiketnya di atasnya ditaruh perjamuan kudus lambang kerubium dari gereja Tiberias. Bagaimana ceritanya? Apa yang menggerakkan Bapak bisa sampai menaruh foto ini, Pak? Saya pada saat itu kan melihat TV One dalam hati saya. Kalau Tuhan nggak bekerja, kalau saya nggak bersatu dengan tubuh darahnya,
saya pasti ada di sana. Pada saat itu di kamar ada perjamuan, saya lihat, saya pandangi, darahmu sungguh luar biasa. Saya cuma naruh di tiket, saya mau foto, Tuhan ini kuasamu, ini kejasatanmu bagi kami. Kami iman kami, generasi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu iman kami. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat di dalam buletin saudara di depan, foto ini saudaraku bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara, di Inggris, di Rusia, Australia, Amerika, dan India. Artinya Tiberias mendunia, amin. Minyak dan anggur mendunia. Amin. Tuhan berkati Pak Chandra bersama dengan Ibu, bersama dengan anak-anak. Kita kasih tepuk tangan kita sekali lagi buat Tuhan Yesus.